Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Bakti Pertama dengan NIM 2014 327 kelas A asuransi. Sedikitnya saya akan menjelaskan kembali tentang pengantar ekonomi mikro yang judul fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Teori tingkah laku konsumen memberikan penjelasan mengapa konsumen menambah jumlah pembelian terhadap barang dan jasa. Teori tersebut melihat pengaruh turunnya permintaan dilihat dari sisi konsumen. Dalam pembahasan berikut ini akan menjelaskan bagaimana sikap produsen dalam menawarkan barang dan jasa. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi penawaran adalah biaya produksi barang dan jasa. 9.1 Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis secara umum dibedakan dalam 3 jenis. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan yang kepemilikannya oleh perseorangan. Jenis perusahaan ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas bagi pemiliknya. Akan tetapi umumnya jenis perusahaan ini memiliki modal yang kecil. 2. Firma. Perusahaan perkongsian adalah organisasi bisnis yang didirikan oleh sekumpulan orang yang secara bersama-sama bersepakat mendirikan perusahaan dan menjalankan usaha dengan suatu perjanjian. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas pada umumnya adalah perusahaan besar. Hampir seluruhnya hasil industri dihasilkan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas. 9.3 Tujuan memaksimumkan keuntungan. Salah satu asumsi yang penting dalam perekonomian adalah suatu perusahaan dalam berproduksi akan berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Dengan asumsi ini, maka perusahaan harus berproduksi. Keuntungan merupakan selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi. Jika penjualan lebih tinggi dari biaya produksi yang dihasilkan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya, keuntungan maksimum dicapai jika selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi cukup besar. 9.4 Jangka waktu analisis. Produksi tidak hanya memerlukan tenaga kerja, tetapi juga produksi membutuhkan waktu. Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan tenaga listrik. Petani butuh waktu lama untuk dapat memanen hasil panennya. Untuk memperhitungkan peranan waktu dalam proses produksi, kita dapat membedakan waktu dalam 3 bagian. 1. Periode yang amat singkat, momentary run. 2. Periode jangka pendek, short run. 3. Periode jangka panjang, long run. 9.5 Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor produksi dengan tingkat produksi. Biasanya dikenal dengan faktor input sementara jumlah produksi yang dapat dihasilkan dikenal dengan output. Secara matematis, produksi adalah Q dengan L, K, R, T
di mana masing-masing secara berturut-turut adalah tenaga kerja, modal, kekayaan alam, dan teknologi. Pernyataan matematis ini memberi makna bahwa tingkat output yang dihasilkan sangat tergantung pada jumlah input yang digunakan. Jika komposisi dari faktor input ini diubah, maka jumlah output yang dihasilkan juga akan berubah. Meskipun demikian, dapat pula satu tingkat produksi tertentu dihasilkan dengan komposisi faktor produksi yang berbeda-beda. Teori produksi dalam analisis ekonomi dibagi ke dalam dua pendekatan analisis. Pendekatan analisis yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori analisis pendekatan yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Kurva produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata, dan produksi marginal seperti dijelaskan sebelumnya. Ada tambahan satu unit output yang dihasilkan dari tambahan input tenaga kerja. Produksi marginal diukur dalam tambahan satu unit produksi. Marginal dihitung dari pembagian pertambahan total dihasilkan dengan tambahan input tenaga kerja yang diterima. Produksi rata-rata adalah jumlah produksi secara rata-rata yang dihasilkan oleh input tenaga kerja. Produksi rata-rata dihitung dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Yang selanjutnya, teori produksi dengan dua faktor berubah. Analisis yang dibahas sebelumnya adalah teori produksi dengan pemisalan hanya satu faktor, yaitu tenaga kerja yang berubah. Jika jumlah tenaga kerja secara terus-menerus ditambah, maka total produksi akan terus meningkat sampai mencapai tingkat maksimum. Dalam analisis berikut ini, kita akan membahas teori produksi dengan asumsi ada dua faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan tenaga kerja dan modal. Bagaimana perusahaan mengelola biaya produksinya supaya tingkat produksinya yang dihasilkan dapat maksimum? Pembahasan terhadap persoalan ini dapat dibahas dengan menggunakan kurva produksi sama dan kurva biaya sama. Yang selanjutnya, kurva produksi sama. Kurva produksi sama isochron adalah sebuah kurva yang menggambar gabungan tenaga kerja dan modal yang digunakan yang dapat menghasilkan tingkat produksi tertentu. Dimisalkan seorang petani ingin menghasilkan tingkat produksi 100 ton hasil. Untuk menghasilkan barang tersebut, petani menggunakan tenaga kerja dan modal. Yang selanjutnya, garis biaya sama. Garis biaya produksi adalah gabungan dari faktor-faktor produksi diperoleh dengan biaya tertentu untuk menggambarkan jumlah biaya produksi. Maka kita harus mengetahui harga faktor produksi masing-masing dan jumlah anggaran yang dimiliki untuk memperoleh faktor produksi tersebut. Untuk itu kita misalkan petani masing-masing dan jumlah anggaran yang dimiliki memperoleh faktor produksi tersebut. Untuk itu kita misalkan petani tersebut memiliki anggaran sebanyak 100 juta, sedangkan upah tenaga kerja sebanyak 220 juta dan biaya modal per unit sebanyak 10 juta. Maka dengan jumlah anggaran tersebut, petani dapat melakukan kombinasi penggunaan faktor produksi agar dapat meminimalisir biaya. Yang selanjutnya, biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam menganalisis biaya produksi, kita perlu membedakan dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat
diubah jumlahnya. Sementara itu jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Analisis biaya produksi juga akan memperhatikan tenaga. Biaya produksi rata-rata yang meliputi tenaga, biaya produksi total biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya produksi berubah rata-rata, biaya produksi marginal, yaitu tambahan biaya yang dihasilkan akibat menambah jumlah produksi satu unit. Berikut ini akan dijelaskan pengertian masing-masing biaya tersebut. Selanjutnya, bentuk kurva biaya jangka pendek. Ada 3 jenis kurva, yaitu yang pertama kurva biaya tetap total, yang kedua kurva biaya berubah total, yang ketiga kurva biaya total. Kurva total fixed atau singkatnya TFC berbentuk horizontal sejajar dengan sumbu X karena nilainya tidak akan berubah berapapun nilai produksi yang dihasilkan. Sementara itu kurva TVC semakin lama semakin tinggi nilainya, karena pada saat produksi rendah maka nilainya rendah, dan semakin banyak produksi yang dihasilkan maka biayanya juga akan semakin tinggi. Bentuk kurva TVC yang semakin tegak mengisyaratkan bahwa kurva TVC dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva biaya rata-rata. Ada 3 kurva. Yang pertama, 1 kurva biaya tetap rata-rata, 2 biaya berubah rata-rata, 3 biaya total rata-rata. Ketiga kurva biaya rata-rata ini berbentuk menurun dari kiri atas kanan bawah. Bentuk ini menggambarkan bahwa semakin banyak produksi maka akan semakin kecil biaya rata-ratanya. Yang selanjutnya rangkuman. 1. Dalam perekonomian terdapat beberapa perusahaan bisnis perusahaan perseorangan, firma maupun perusahaan terbatas. Masing-masing jenis perusahaan ini memiliki tujuan yang sama secara ekonomi. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan akan maksimum jika selisih antara biaya dan penjualan maksimum. Yang kedua, dalam menganalisis kegiatan perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu analisis. Analisis jangka pendek adalah dalam jangka pendek kebanyakan perusahaan tidak dapat mengubah faktor produksinya, hanya tenaga kerja atau buruh yang diubah-ubah. Analisis jangka panjang. Dalam analisis jangka panjang semua faktor produksi dapat diubah. Dalam jangka panjang perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan perubahan, baik perubahan faktor produksi maupun kapasitas perusahaan. Yang ketiga, kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Dalam hukum ini menerangkan bahwa apabila faktor produksi atau tenaga kerja secara terus-menerus ditambah jumlahnya, pada awalnya total produksi akan mengalami peningkatan. Tetapi peningkatan tersebut akan semakin kecil sampai batas maksimum, kemudian tambah produksi akan negatif. Yang keempat, yang terakhir, analisis produksi dengan 2 faktor perubahan dilakukan dengan menggunakan bantuan kurva produksi sama dan kurva biaya sama. Begitulah sedikit menjelaskannya tentang pengantar ekonomi mikro. Kurang lebihnya saya Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.